Berikut adalah tutorial pembuatan surat massal atau mail merge dengan menggunakan fungsi mailing. Di sini nanti kita akan membuat dua dokumen. Yang pertama adalah dokumen Excel, yaitu tabel yang akan digunakan sebagai data untuk laporan hasil sumatif. Ya, jadi ini tabel yang akan digunakan. Nanti kita akan buat tabel seperti ini. Kemudian yang kedua adalah dokumen laporan yang ada di Microsoft Word. Nanti ada kop surat, kemudian ada laporan seperti ini. Nanti kita akan membuat. Jadi nanti kita akan membuat yang pertama adalah membuka Microsoft Excel, kemudian yang kedua adalah dengan membuka Microsoft Word. Oke, langsung aja kita akan membuat dokumen baru, file new, blank workbook ya, atau dokumen Excel yang baru. Yang pertama kita akan mengetikkan dulu judul kolom. Kita langsung pakai judul kolom ya, nomor, karena kita menggunakan data yang digunakan untuk mailing. Yang kedua adalah nama, yang ketiga adalah nomor induk, kemudian kelas, kemudian alamat, yang ketiga adalah sumatif informatika pertama, yang kedua adalah sumatif informatika kedua, kemudian adalah jumlah nilai, kolom berikutnya adalah kolom rata, yang terakhir adalah kolom keterangan. Di sini supaya lebar kolomnya sesuai kebutuhan, kita double klik atau ditarik ke kiri atau ke kanan. Kemudian kita lebarkan sesuai kebutuhan. Alamat, kemudian di sini kita double klik juga bisa untuk nilainya, jumlah nilai, jumlah rata-rata, kolom keterangan kita lebarkan. Kemudian untuk nomornya kita ketik aja nomor 1, 2, kita blok, kemudian kita tarik ke bawah ya, kita copy fill ya, kita copy isinya secara otomatis. Kemudian namanya yang pertama misalnya adalah Abiu, yang kedua namanya adalah Abrisam, yang ketiga misalnya adalah Virus, yang keempat misalnya namanya adalah Naufal, yang kelima misalnya namanya adalah Regina. Setelah kita mengisi nama, kita isi nomor induk. Nomor induknya misalnya adalah 28418. Di sini kita isi yang berikutnya 28419. Ini tinggal aja di copy seperti ini ke bawah ya, karena ini urut, bisa nanti otomatis dia akan menambah sendiri. Kita rata tengah ya, di blok, kemudian klik center. Berikutnya kita isi aja kelas 9C, misalnya kelas 9E, kelas 9A, kelas 9G, kelas 9C ya. Kita rata tengah ya semuanya supaya rapi. Untuk alamat kita buat aja contoh adalah Jalan Kalimantan nomor 4, misalnya Magetan. Kemudian Jalan Jawa nomor 4C, nah Magetan. Misalnya Jalan Semeru nomor 1B, Magetan. Misalnya ini Jalan Sawo nomor 9 Magetan. Misalnya Jalan Kartini nomor 1 Magetan. Ini contoh saja ya. Supaya lebarnya sama sesuai kebutuhan, kita double klik di sini. Kemudian untuk nilainya bisa kita isikan sesuai dengan inputan nilai yang telah didapatkan anak-anak yang ada buat contoh tersebut. Misalnya ini 90, ini 88. Kemudian untuk nilai sumatif yang kedua, misalnya nilai 93, kemudian 77, kemudian 85, kemudian 92, kemudian 90. Jangan lupa ini di blok rata tengah ya, center. Berikutnya untuk jumlah nilai, kolom rata-rata dan kolom keterangan ya. Ini sekali lagi untuk jumlah nilai, rata-rata dan keterangan ini menggunakan
rumus Excel. Ya, kita blok dulu judulnya, kita rata tengah, kita blok, kita klik center. Ya, jangan lupa di blok, klik center, ditebalkan supaya kelihatan judul kolomnya. Lalu kita blok, kita beli border. Di mana border? Menu home, kemudian di sini ada menu border. Seperti ini ya. Oke, kalau sudah seperti ini, kita akan menggunakan rumus. Jangan lupa, rumus untuk jumlah nilai itu adalah menggunakan fungsi sum ya. Kemudian rata-rata ini menggunakan fungsi average atau average. Kolom keterangan menggunakan fungsi logika if. Ketentuannya apa? Jika nilai lebih besar sama dengan 80, maka siswa itu adalah lulus. Jika nilainya lebih kecil dari 80, maka nilai siswa itu adalah remedi. Nah, bagaimana rumusnya? Ini ya, jumlah nilai itu bisa menggunakan tanda plus ya, atau menggunakan fungsi sum. Kita menggunakan fungsi sum ya. Sama dengan sum, jangan lupa pilih atau diketik sama dengan dulu, baru sum. Buka kurung. Di sini kita gunakan ring. Ring mana yang akan dijumlahkan adalah ring kolom F dan ring kolom G. Kita kerjakan dulu yang siswa ABU. Nah, ABU itu di baris kedua, berarti kolom F 2.2 ya. Jangan lupa untuk ring itu ditandai dengan titik 2 ya, sampai dengan G2. Berarti F2 sampai G2 tutup kurung. Enter. Oke ya. Ini sudah sesuai, tinggal kita copy ke bawah ya. Klik di sel yang sudah ada rumusnya, kita klik di kanan bawah, digeser aja kursornya. Kalau sudah muncul tanda plus hitam, baru ditarik. Klik, ditarik ke bawah. Ini namanya di drag ya. Kemudian kita rata tengah, center. Kemudian untuk rata-rata rumusnya adalah sama dengan average atau average. Buka kurung, ring. Untuk ringnya sama ya, ringnya sama adalah ring kolom informatika 1 sampai dengan informatika 2. Berarti F2 sampai dengan G2. F2 sampai G2 tutup kurung, enter. Nah, ini nanti rata-ratanya adalah 86,5. Kita tarik ke bawah lagi, kita copy rumus. Oke, kita tengahkan. Di sini supaya rapi, bisa kita pilih menu increase desimal, berarti menambah jumlah angka di belakang koma sekali aja ya, berarti 2 sama biar rapi ya. Kemudian untuk keterangan kita menggunakan logika if. Di sini udah diberikan ketentuan, jika lebih besar sama dengan 80 maka lulus, jika kurang dari 80 berarti remedi. Gimana rumusnya? Sama dengan if ya, sama dengan if, buka kurung. Yang kita jadikan acuan adalah nilai rata-rata, berarti I2 ya, jangan lupa lagi I2 lebih besar sama dengan 80 ya, karena ini lebih besar di 80 ketentuannya ya. Kemudian di sini kita gunakan koma atau titik koma. Perhatikan anak-anak ya. Setiap komputer memiliki pengaturan yang berbeda-beda. Di sini untuk melihat menggunakan titik koma atau koma, di sini ada bantuan pop-up rumus. Di sini munculnya pembatasnya adalah titik koma. Berarti kita titik koma, baru pernyataan. Karena teks berarti pernyataannya harus titik tanda petik 2 ya. Tanda petiknya itu langsung 2, bukan 1 kemudian 1 lagi. Langsung tombol shift kemudian tekan titik 2. Petik 2 ya. Kemudian kita tulis lulus. Kemudian diberikan petik 2 lagi. Ya, petik 2 tombol shift baru petik 2. Kita beri batas titik koma lagi, baru pernyataan berikutnya. Jadi pernyataan kedua adalah jika kurang dari 80 maka remedi. Jadi kita tidak perlu ngulangi lagi ngetik rumus supaya rumusnya efektif. Langsung kita aja ketik remedi. Berarti di luar nilai lebih besar sama dengan 80 ke atas berarti dia remedi. Berarti nilai 79 ke bawah ya, itu remedi. Titik petik 2 lagi ya, maaf, petik 2 lagi, tutup kurung, enter. Nah, ini rumusnya ya. Kita copy ke bawah. Nah, ini sudah jelas yang remedi hanya 1, yaitu abrisam karena nilainya 68,50.
Oke, ini kita hapus ya, ketentuannya kita hapus karena sudah jelas ya. Untuk penjelasannya, yaitu yang menggunakan rumus adalah kolom jumlah nilai dengan sum, kemudian untuk kolom rata-rata average atau average, kemudian untuk kolom keterangan menggunakan logika if. Jika lebih besar, nilai rata-rata lebih besar dari 80 maka lulus, jika kurang berarti remedi. Seperti ini ya, ini rumusnya. Oke, kalau sudah kita hapus saja. Terus kita simpan dengan nama file sesuai ketentuan ya. Kita klik save as, terus kita cari dokumen, kemudian cari folder yang akan kita tuju. Kita beri nama tabel ya, huruf besar saja nggak apa-apa. Tabel underscore, namanya misalnya Regina underscore 9A. Simpan. Bentar ya. Oke, kita beri namanya misalnya, nah, kita cek dulu. Oke, namanya kita beri aja misalnya namanya ya, nama anak pertama misalnya Abiu ya. Tabel Abiu 9A, ini contoh misalnya anak yang kelas 9A mengerjakan. Oke, ya ini tabel pertama atau dokumen Excel yang kita kerjakan tadi kita simpan dengan tabel underscore Abiu underscore 9A. Jangan sampai keliru ya. Jadi ini ada tabel yang digunakan nanti untuk membuat laporan nilai. Oke, ini yang pertama sudah selesai untuk tabel yang pertama. Sekarang kita akan membuat dokumen laporan. Dokumen laporannya nanti kita akan buat seperti ini ya. Kita klik file, kita pilih new blank dokumen. Oke ya, kita akan membuat kop surat. Nah, kop surat ini kita buat aja sederhana. Pemerintah Kabupaten Magetan, bawahnya adalah SMP Negeri 1 Magetan, bawahnya adalah alamat Jalan Kartini nomor 4 Magetan, Jawa Timur. Kode posnya adalah 63319, kemudian teleponnya ya, kita berikan huruf besar. Teleponnya kita tanda kurung 0351 895 091, kemudian ini adalah alamat website www ya, .2. Kita besarkan ya dokumennya. Oke, www.smpn1magetan.sch.id, kemudian emailnya atau surat elektronik ya, emailnya adalah smpn1magetan.dinas@gmail.com. Sudah selesai ya. Ini kita sudah selesai membuat kop surat ya. Kita enter, kita beri judulnya dulu. Judulnya adalah laporan nilai sumatif harian. Enter. Oke, sekarang kita akan melihat apakah sudah rapi atau belum. Ini kopnya ya, kita blok dulu pelan-pelan ya. Di blok, kemudian kita rata tengah, center. Di menu home, kemudian di tab home ya, kemudian pilih center. Di sini kita akan rubah ukurannya ya. Di sini jangan lupa untuk fontnya adalah Times New Roman. Kita samakan dulu semua 12 ya. Semua 12 dulu ya. Kita nanti defaultnya udah 12. Kita blok, kita tebalkan, ukurannya kita rubah ke 16 misalnya. Terus untuk bawahnya kita bikin 14. Sudah selesai ya. Berikutnya kita akan memberi garis batas ini di kop surat. Cara yang mudah nih, sebenarnya banyak cara, kita cari yang mudah saja. Kita akan memberikan border ya. Di sini bottom border ya. Udah langsung jadi ya seperti ini. Udah biar cepat. Kemudian kita akan lihat kalau nanti waktunya cukup kita akan beri logo. Logonya nanti aja belakangan. Kita langsung aja ketik di sini ya. Judulnya adalah laporan nilai sumatif harian. Ya, kita enter dulu. Bawahnya ditulis kepada yang terhormat orang tua garing wali murid. Enter di tempat. Oke ya, kita enter 2 kali. Kemudian kita buat suratnya. Berikut kami sampaikan hasil perkembangan
nilai dari siswa berikut ini titik 2 ya. Kemudian kita beri data. Nah, data ini disesuaikan dengan tabel yang telah kita buat tadi. Ini nama, nomor induk, kelas, alamat, nilai informatika, jumlah nilai rata-rata dan kolom keterangan ya. Kita akan buat di sini. Nama dulu, perhatikan ya supaya jaraknya rapi, kita dicari tombol tab di keyboard ya. Tarik aja TAB, tab 2 kali ya. 1 2 titik 2 spasi ya, spasi sekali baru enter. Kemudian nomor induk. Nah, ini kita sesuaikan dengan di tabel tadi ya. Tab, kemudian spasi enter lagi, kemudian kelas, tab juga 2 kali, spasi enter, kemudian alamat, tab 2 kali, titik 2 spasi enter. Nanti rapi ya, ini biar rapi. Kemudian berikutnya adalah kita ketik data nilai, enter. Data nilai nanti berisi tabel ya, supaya rapi ya. Caranya gimana? Insert tabel, kita akan membuat 3 kolom 5 baris. Itu 2 3 4 5. Ya, ini 5 baris 3 kolom. Kita buat ketik aja judulnya adalah nomor, kemudian sumatif, kemudian nilai. Nah, kemudian yang pertama, karena kolom nomor itu tidak terlalu lebar, nah ini kita rata tengah dulu ya, blok center kita tebalkan. Oke. Ini juga di rata tengah dulu. Nomor 1, nomor 2, nomor 3. Nomor 1 sama nomor 2 saja ya. Berikutnya nilai informatika 1. Ini ya, sesuai dengan tabelnya tadi, informatika 2. Perhatikan di sini sesuai dengan tabel yang telah kita buat. Informatika 1, informatika 2 ya. Kita samakan informatika 1, informatika 2, kemudian nilainya ini kita kosongi karena nanti nilai ini akan kita ambil otomatis dari tabel. Kita beri rata, kita blok dulu rata tengah ya. Kemudian bawahnya adalah jumlah nilai ya, maksudnya. Yang kedua adalah rata-rata nanti juga otomatis akan kita ambil dari tabel. Kemudian supaya lebih rapi lagi, kita merge ya, kita merge cell, maksudnya kita gabung 2 kolom ini, pilih ini ya, merge ya, kita gabung ya. Saya ulangi, ini di blok. Nah, di sini bisa kita gabung dengan kolom sebelahnya ya. Contohnya pengen cepat ya, kita klik kanan. Nah, ini ada merge cell. Di sini juga sama ya. Di sini nanti akan muncul merge cell ya. Nah, ini merge cell juga sama. Ini bisa klik kanan atau menu yang di sini tadi. Ya, kita rata tengah dulu biar rapi. Oke ya, ini sudah jadi. Ya, sudah jadi. Supaya lebih rapi lagi, ini kita klik di sini. Klik di pojok kanan atas, tanda plus ini ya di pojok kiri, kemudian klik kita rata tengah. Oke, sudah jadi ya. Jadi nanti nilainya kita letakkan di sini, kita agak kecilkan sedikit. Oke, udah rapi ya. Kemudian bawahnya adalah dari data di atas dapat kami sampaikan bahwa siswa tersebut dinyatakan titik 2, petik 2, maaf. Petik 2 ini nanti isinya dari kolom keterangan ya. Kita tanda petik aja, spasi tanda petik lagi. Nanti diisinya otomatis ya. Untuk sumatif harian informatika titik. Nah, ya, nanti kita isi nanti. Berikutnya kita berikan tempat untuk tanda tangan ya. Kita tombol tab ke kanan. Magetan, tanggal 1 Januari. Nanti tanggalnya sesuai di soal saja ya. Nanti silakan disamakan Januari tahun 2026, di enter, tab lagi yang rapi, kemudian guru informatika. Nah, ini sesuai kebutuhan ya. Misalnya nih Pak Novi Kurniawan. Oke, seperti ini aja. Ini di blok, ditebalkan. Ya. Ini
ditebalkan. Nah, ini jaraknya biar rapi ya, kita geser ke kiri ya. Oke, seperti ini aja. Ini sudah kita cek dulu ya, ini sudah rapi. Sekarang kita tinggal atur aja judulnya, kita blok, kita rata tengah. Di blok dulu, rata tengah. Ya, udah rapi ya. Ini kalau udah rapi seperti ini, kita akan menggabungkan ya, akan menggabungkan data yang di tabel yang telah kita buat tadi. Ini kita gabungkan ke data yang ada di sini. Caranya gimana? Kita menggunakan menu MyLink ya. MyLink, kemudian Start MyLink, pilih yang letters, kemudian select recipient, use existing list ya. Klik. Di sini kita akan cari data yang telah kita simpan tadi. Ketika membuat data tabel Excel tadi, kita cari di foldernya, misalnya tabel ABU 9A. Klik OK. Dah. Kita akan memasukkan isi ya, atau field yang kita butuhkan. Misalnya kalau baris nama, ya kursornya kita letakkan di baris nama. Pilih nama. Kemudian baris nomor induk, ya kita pilih field nomor induk. Terus berikutnya ya, kelas. Berikutnya alamat. Ya, sesuai dengan tabel ya. Kemudian yang berikutnya adalah nilai informatika 1. Kemudian nilai informatika 2. Kemudian jumlah nilai. Nilai total, ini nilai rata-rata ya. Berikutnya adalah di sini keterangan ya. Keterangannya apa? Dinyatakan apa? Nah, ini kita ambil dari sini. Oke. Sudah sesuai ya, sudah lengkap. Sekarang kita akan menampilkan data yang sudah kita gabungkan. Klik preview result. Oke, ini sudah muncul ya. ABU lulus. Kita cek Abrisam Remedi. Kita cek lagi virus, nilainya 81,5 lulus. Kita cek datanya benar enggak? Virus nilainya 81,5 lulus ya, betul ya, udah benar. Kita cek sampai siswa terakhir, Naufal Regina. Sudah selesai ya, sudah selesai. Jadi ini kita akan simpan ya, ini sudah sesuai datanya. Kita akan simpan dengan nama laporan ya. Kita save as dulu. Kita save as, terus kita cari di dokumen. Kemudian kita beri nama ya, laporan underscore ABU underscore 9A, laporan nama kelas. Oke, ini sudah selesai ya. Jadi dokumen laporannya sudah selesai. Tinggal nanti kalau waktunya masih cukup, kita bisa memberikan logo ya. Logonya di mana? Di sini. Insert ya. This device. Di sini dicari logonya Magetan. Seperti ini ya. Jika logonya sudah seperti ini, kita atur aja biar rapi ya. Klik logonya, diklik sampai aktif, kemudian cari wrap text, pilih in front of text. Nah, ini tinggal kamu kecilkan, kita kecilkan, kemudian diletakkan di sini. Nah, ini logo yang Magetan. Misalnya kita mau ngasih logo SMP 1 Magetan, sama kayak tadi ya, kita akan cari logo SMP 1. Nah, ini ya, sama, kita klik logo gambarnya, terus in front of text, kemudian dikecilkan. Oke, seperti ini ya, udah selesai. Jadi ada dua logo, kita simpan ulang, file save. Nah, file save aja. Mungkin seperti itu untuk tutorial bagaimana cara menggunakan MyLink atau Mermet ya. Semoga sukses ya untuk ujian praktek yang akan dilakukan. Terima kasih.